Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Alwahdani Wahyuni STRPAR, peserta Laksar Angkatan 1 Kabupaten Pangkep tahun 2022, akan menjelaskan mengenai tugas individu hari pertama agenda ketiga, di mana kita membuat video monolog yang berisikan mengenai instansi tempat kita bekerja dan dihubungkan dengan substansi manajemen ASN dan Smart ASN. Adapun yang pertama yaitu visi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangkep, di mana visinya yaitu kepariwisataan Kabupaten Pangkep yang unggul, excellent, berbasis kepada wisata bahari dan ekowisata yang berdaya saing dan berwawasan global pada tahun 2025. Berdasarkan visi tersebut, maka misi yang diusulkan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sumber daya kepariwisataan sehingga dapat berdaya saing dalam upaya meningkatkan kinerja ekonomi daerah serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, perlindungan terhadap sumber daya kepariwisataan secara bertanggung jawab guna menciptakan pembangunan dan peningkatan potensi sumber daya pariwisata yang khas sebagai pendukung terciptanya pariwisata Kabupaten Pangkep yang berwawasan lingkungan. Yang ketiga, pernyataan berwawasan global mengandung arti bahwa Kabupaten Pangkep harus menjadi destinasi berdaya saing tinggi dan bertaraf internasional, diminati oleh wisatawan Nusantara dan mancanegara. Implikasi dari pernyataan tersebut sebagai destinasi unggulan yang diminati oleh wisatawan Nusantara dan mancanegara, maka perlu dilakukan penataan terhadap berbagai aspek penting seperti pengembangan produk wisata, pemasaran, SDM, dan kelembagaan. Yang keempat, pembangunan apresiasi dan peran masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab sebagai subjek dalam pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna mendukung tercapainya pariwisata Kabupaten Pangkep sebagai destinasi pariwisata unggulan pada tingkat regional dan nasional. Dan yang kelima, pembangunan kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pangkep yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Adapun uraian tugas dari analis objek wisata, yang pertama, mengumpulkan bahan-bahan kerja terkait dengan analisis objek wisata sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan. Yang kedua, mengidentifikasi data analisis objek wisata berdasarkan macam, jenis, dan sifat jabatan, serta membuat daftar rekapitulasi data objek wisata sesuai dengan jenis objek wisata sebagai bahan analisis objek wisata. Yang ketiga, menganalisis data objek wisata sesuai dengan prosedur dan metode penyusunan untuk bahan penyusunan informasi objek wisata agar memperlancar pelaksanaan tugas. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan unit kerja instansi yang menangani penyusunan objek wisata sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Yang kelima, membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. Dan yang keenam, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun secara lisan. Standar layanan yang harus dicapai terdiri atas dua. Yang pertama yaitu tanggung jawab, di mana terdapat kelengkapan bahan-bahan kerja terkait dengan analisis objek wisata, kelengkapan data analis objek wisata, ketepatan data objek wisata, serta kelancaran koordinasi dengan unit terkait. Yang kedua yaitu hasil kerja, di mana terdapat dokumen rencana kerja, dokumen analisis objek wisata, dokumen objek wisata, laporan kegiatan, serta laporan tugas kedinasan lainnya. Berikutnya yaitu ulasan kinerja pelaksanaan tugas melalui perwujudan Smart ASN. Yang pertama, yaitu sebagai seorang ASN, alangkah lebih baiknya jika kita memiliki kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk tujuan pekerjaan, seperti halnya penggunaan PC atau laptop untuk mengefisienkan pekerjaan di instansi. Yang kedua, yaitu seorang ASN juga perlu untuk mampu beradaptasi dan juga memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di dunia digital, khususnya yang berhubungan di lingkungan instansi, seperti permasalahan website instansi yang masih dalam proses perbaikan. Masalah ini terbilang harus segera ditangani karena mengingat kita adalah instansi yang bergerak di bidang pelayanan dengan pemasaran sebagai salah satu alat penggeraknya. Dan yang terakhir, kita juga perlu mengetahui dan memahami 4 pilar literasi digital, yaitu etika dalam bermedia digital yang meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui budaya bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui keamanan bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir yaitu kecakapan bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah penjelasan tugas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.